Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di sini saya akan membagikan di mana aja tips-tips pencarian artikel di jurnal-jurnal ilmiah yang reputable gitu kan. Ada nasional juga internasional. Nah, sebelum kita berlari ke sana, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu gimana sih fungsi artikel sebagai pendukung di dalam skripsi kita atau tesis kita. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai fungsi artikel. Nah, kenapa bisa dibilang urgent sebuah artikel itu? Karena artikel itu mencakup di setiap bab-bab yang akan kita tuliskan. Salah sedikit saja atau ada tambahan saja itu akan mempengaruhi dari awal hingga akhir dari penelitian kita. Jadi sedari awal kita memang harus sudah memiliki artikel yang bagus, yang reputable sumbernya gitu. Nah, jadi artikel itu akan kita tuliskan di latar belakang masalah, karena di dalam latar belakang itu ada yang namanya artikel untuk mendukung apa yang akan kita teliti gitu. Otomatis ya kita harus menyertakan artikel-artikel tersebut gitu. Lalu kembali ke bab 2 itu ada yang namanya kerangka teori. Nah, di dalam kerangka teori ini otomatis kita membutuhkan banyak sumber-sumber referensi, baik itu dari buku, baik itu dari artikel, dan dari sumber karya ilmiah lainnya gitu. Nah, di bab 2 juga itu ada yang namanya penelitian terdahulu. Biasanya penelitian terdahulu ini terdiri dari jurnal-jurnal yang mendukung penelitian kita. Sama variabel yang kita pakai gitu kan. Nah, lalu lari ke bab 3 ada yang namanya metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian kita harus mengungkapkan yang namanya indikator. Kalau misalkan kita kuantitatif ya, itu kita harus menyodorkan suatu item pernyataan gitu kan untuk memvalidasi sebuah variabel gitu. Nah, dalam kita menuliskan item-item pernyataan ini juga nggak boleh kita asal gitu atau kita sendiri yang buat, tetapi harus berdasarkan dari temuan-temuan penelitian sebelumnya gitu. Nah, maka dari itu di bab 3 juga penting gitu kan. Setelah itu di bab 4 gitu kan adalah pengolahan hasil ya. Nah, dan lalu di bab 5 itu ada yang namanya pengambilan kesimpulan. Lalu kita mencocokkan apakah setelah kita teliti memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan artikel yang kita acu gitu. Kalau misalkan berbeda di mana letaknya atau sama di mana kesamaannya gitu. Dari serangkaian bab 1 sampai bab 5 kalau skripsi, tesis bab 1 sampai 6 itu atau disertasi membutuhkan jurnal atau artikel yang bagus baik supaya nggak ngulang dari awal gitu kan. Nah, lalu kalau misalkan kita ketahui macam-macamnya kan sebenarnya artikel ilmiah tuh banyak gitu kan. Apa aja? Nah, itu ada yang namanya artikel hasil penelitian. Itu biasanya yang dituliskan oleh peneliti-peneliti, akademisi, dosen-dosen itu untuk mengungkapkan temuannya atau artikel non penelitian. Biasanya ini kajian-kajian seperti itu bukan penelitian tapi dia bisa ilmiah atau tinjauan buku atau books review dan lain sebagainya. Yang biasanya kita pakai itu adalah artikel hasil penelitian. Nah, lalu timbullah pertanyaan, di mana sih artikel yang dapat dijadikan pedoman gitu kan nggak bisa kita asal nyomot ngambil dari sumber yang nggak terpercaya, karena kan namanya juga harus informasi. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses atau untuk mengupload hasil penelitiannya, entah itu sebuah skripsi, tugas akhir dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini saya akan memberikan rekomendasi jurnal internasional dan juga jurnal nasional yang biasanya saya pribadi itu pakai gitu kan. Nah, itu kalau di artikel internasional ada di Google Scholar, Science Direct dan juga Emerald. Nah, di Science Direct ini karena nggak gratis ya,
membutuhkan akses dari kampus. Biasanya tuh kampus itu sudah berlangganan tahunan gitu. Jadi ketika kita menggunakan WiFi kampus, apa aja udah bisa di-download gitu kan. Cuman kalau misalkan itu kan membutuhkan effort ya kan, kita harus ke kampus atau kampus kita itu emang memiliki kerjasama atau beli langganan gitu kan. Nah, tapi ada juga yang gratis, namanya open access gitu kan. Biasanya ada logo PDF-nya bisa kita langsung download. Lalu ada Emerald, sama kayak Science Direct juga gitu. Dua ini yang biasanya saya pakai. Lalu ada juga nih yang gratis bisa diakses juga, itu di DOAJ, Directory of Open Access Journal, itu gratis. Nah, kalau di artikel nasional itu biasanya ada di, kalau setiap kampus itu pasti punya yang namanya jurnal sendiri gitu. Kalau di tempat saya mengajar sendiri itu ada banyak. Nanti saya akan jelaskan gimana cara mencarinya, dan juga kalau misalkan saya pengen nggak yang cuman ada di kampus saya doang gitu, supaya lebih beragam gitu. Saya maunya jurnalnya dari berbagai kampus yang ada di Indonesia, bisa. Itu namanya ada di garuda.kemendikbud.go.id. Nah, di sini. Nah, jadi ini adalah tutorial cara mencari jurnal di beberapa situs-situs yang reputable gitu kan. Yang pertama-tama, karena di tempat saya bekerja itu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, terlebih dahulu saya akan menjelaskan untuk mencari jurnal di fakultas saya gitu kan. FEUNJ. Nah, lalu klik di sini. Nah, lalu kita lihat, oke, di sini ada yang namanya jurnal. Nah, ini adalah jurnal-jurnal dari fakultas saya, ya jurnal yang dikelola gitu. Saya akan mencari misalkan di salah satunya di Jurnal Bisnis Manajemen dan juga Keuangan di JBMK gitu kan. Nah, di sini sudah bisa saya download secara gratis. Siapa saja boleh mendownloadnya gratis gitu kan. Misalkan ini langsung di-download saja. Nah, ini adalah jurnal mahasiswa tentang manajemen keuangan, lalu di-download seperti itu. Atau misalkan ini adalah contoh kalau misalkan kita menggunakan jurnal yang berasal dari kampus gitu ya. Oke. Di sini ada berbagai macam, bisa di Dinamika, manajemen dan bisnis. Juga ada. Nah, tinggal di-download aja. Ini berbahasa Inggris, yang satunya berbahasa Indonesia. Gitu. Nah, lalu yang tadi sudah saya sepil itu ada di Garuda gitu kan. Jadi alamatnya garuda.kemendikbud.go.id. Lalu kita pergi ke jurnal. Nah, ini kan jurnal atau conference. Nah, di sini ada banyak sekali, mau itu manajemen, lalu teknik, psikologi, semuanya ada di sini, matematika gitu kan. Saya lalu mencarinya coba di manajemen. Jurnal Bisnis Manajemen dan Keuangan misal. Lalu mana saja yang akan keluar. Oke, ada Bina Insyani, ada juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa, Anggana Darut gitu kan, atau jurnal manajemen gitu ya. Manajemen. Nah, manajemen. Nah, nih ada nih dari Mandala Jember, Surabaya, Pasundan, Bandung, Fakultas Bisnis Indonesia, Universitas Mataram, UNER. Misalkan kita coba punya UNER ya, kita lihat. Nah, teman-teman bisa langsung mendownload secara ini. Show abstraknya, download original, check in Google Scholar, ada juga. Coba saya akan melihat yang ini. Download original ya, misalkan.
Nah, langsung tertera gitu. Tuh, mari kita buka. Nah, ini dia. Oke, ini adalah jurnal-jurnal kalau misalkan kita opennya dari Garuda kemendikbud.go.id. Mau dari universitas apa aja ada gitu, selagi universitas tersebut memiliki jurnal. Lalu coba misalkan kita di Google Scholar gitu ya. Oke. Google Scholar itu biasanya bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, misalkan kita mencarinya digital marketing. Nah, tuh. Di sini ada grand teorinya juga, ada a critical review of digital marketing. Langsung dia bisa dibuka saja. Nah, kalau misalkan dia ada lamanya kayak gini, dia bisa di-download. Nah ini kan nggak ada tuh, dia nggak bisa di-download secara gratis gitu. Dia terkoneksi dengan International Journal of Research in Marketing gitu. Coba kita buka ya. Nah, sudah kita buka. Tuh. Akhirnya dia ada, ya kan? Tuh. Tapi kalau misalkan kita nggak ada kayak gini, dia nggak bisa di-download, teman-teman. Mari kita coba tuh yang nggak ada di samping alamatnya. Nah, yang bisa di-download, dia memiliki harus bayar gitu. Purchase PDF gitu. Nah, oke. Seperti yang sudah saya katakan di YouTube sebelumnya, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai gitu kan. Nah, oke, jadi selesaikan skripsi Anda gitu. Oke,